Pengakuan Baradae tembak mati Brigadir J, Irjen Ferdi Sambo terekam CCTV balik arah. Kita sudah menemukan CCTV yang bisa mengungkap secara jelas tentang konstruksi kasus ini. Dan ini tim dari CCTV ini sedang didalami oleh tim sus. Dan nanti akan dibuka apabila seluruh rangkaian proses penyidikan dari tim sus sudah selesai. Jadi dia tidak sepotong-sepotong. Kita akan menyampaikan secara komprehensif apa yang telah dicapai oleh tim sus yang dibentuk oleh Bapak Kapolri. Ada beberapa hal yang harus dilakukan sinkronisasi, kalibrasi waktu. Kadang-kadang ada 3 CCTV di satu titik yang sama, tapi waktunya bisa berbeda-beda. Nah, tentu ini harus melalui proses yang dijamin legalitasnya. Jadi bukan berdasarkan apa maunya penyidik, tetapi berdasarkan data atau metadata daripada CCTV itu sendiri. Sambil menunggu hasil otopsi, langkah-langkah penyidikan rasanya perlu dipercepat agar misteri ini segera terungkap. Jika memang benar Baradae telah memberikan pengakuan bahwa dia yang ikut dalam tembak-menembak, statusnya pun harus segera dipastikan. Apakah dia sebagai saksi? Apakah dia sebagai tersangka? Tentunya itu adalah domain pengadilan. Tidak menjadi sepenuhnya menjadi domain polisi. Biarlah kemudian pengadilan yang membuktikan apakah benar Baradae yang kemudian menembak karena alasan pembelaan diri. Biarlah itu semua terbuka di pengadilan agar spekulasinya tidak kian liar, dan biarlah pengadilan sebagai mekanisme yang paling beradab di negara demokrasi menuntaskan kasus ini, sehingga keraguan-raguan yang muncul atas kinerja kepolisian bisa segera diatasi. Baradae Aide Dekam atau Ajudan Irjen Pol Ferdi Sambo yang diduga terlibat baku tembak dengan Brigadir J tiba di kantor Komnas HAM Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 26 Juli 2022. Baradae membeberkan kronologi versi dirinya saat menembak mati Brigadir J di rumah dinas Irjen Ferdi Sambo. Inilah kronologi Baradae Richard Eliezer alias Baradae menembak mati alias Brigadir J. Kronologi ini diungkapkan Baradae saat menjalani pemeriksaan di kantor Komnas HAM pada Selasa 26 Juli 2022. Baradae menceritakan penembakan terjadi di rumah dinas Irjen Ferdi Sambo, kawasan Duren 3, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli 2022. Saat kejadian, Brigadir J yang jatuh tersungkur dilumpuhkan oleh Baradae dengan tembakan dari jarak dekat. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi dan Manusia Ahmad Taufik Damanik juga membeberkan hasil pemeriksaan rekaman CCTV. Dalam rekaman CCTV yang dilihat Komnas HAM, tampak Baradae tiba bersama dengan rombongan lainnya dari Magelang, Jawa Tengah di rumah pribadi Irjen Ferdi Sambo Jumat. Setelahnya, Baradae dan rombongan pergi menuju rumah dinas untuk menjalani isolasi mandiri. Kemudian, Baradae langsung naik ke kamarnya di lantai 2 untuk beristirahat. Taufan mengungkapkan, Baradae bergegas turun ke lantai 1 karena mendengar teriakan istri Irjen Ferdi Sambo yang memanggil namanya. Tetapi ketika turun, Baradae melihat ada Brigadir J. Ketika mencoba bertanya pada Brigadir J mengenai apa yang terjadi, Baradae justru ditembak. Lantaran merasa terancam, Baradae memilih mundur untuk mengambil senjatanya. Setelahnya, dia melepaskan tembakan ke arah Brigadir J. Sempat beberapa kali adu tembak, Baradae berhasil melumpuhkan Brigadir J hingga tersungkur. Tetapi, Baradae kembali melepaskan 2 tembakan pada Brigadir J meski seniornya itu sudah tak sadarkan diri. Alasannya, kata Taufan, Baradae ingin memastikan Brigadir J telah berhasil dilumpuhkan. Sebelumnya, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan juga menyampaikan kronologi penembakan di rumah dinas Irjen Ferdi Sambo persis seperti pengakuan Baradae pada Komnas HAM. Menurut Ahmad, pemicu Baradae menembak Brigadir J lantaran ingin melindungi diri dan istri Irjen Ferdi Sambo. Istri Irjen Ferdi Sambo, kata Ahmad, sempat dilecehkan oleh Brigadir J ketika berada di kamar. Brigadir J sempat bercanda dengan rekannya pada Jumat 8 Juli 2022. Ketika berada di Duren 3, Jakarta Selatan, Brigadir J sempat bercanda dengan rekannya sesama ajudan sebelum tewas. Seorang sumber Kompas.com yang memiliki bukti perihal ini juga membenarkan Brigadir J masih bercengkrama hangat dengan ajudan lain dalam waktu yang cukup singkat sebelum jam kematiannya. Kejadian soal tertawa ini
Ucap sumber tersebut terjadi di Jakarta sebelum Brigadir J dan orang-orang Irjen Verdi Sambo menuju rumah dinas. Beberapa saat kemudian peristiwa penembakan kemudian terjadi di rumah dinas itu. Baradae diperiksa LPSK. Barada Richard Eliezer alias Baradae selaku penembakan rumah dinas Irjen Verdi Sambo yang menewaskan Brigadir J mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada Jumat 29 Juli 2022. Kedatangan Baradae ke LPSK untuk menjalani pemeriksaan psikologis terkait permohonannya agar dilindungi. Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi mengungkapkan Baradae menjalani pemeriksaan selama 2,5 jam. Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengungkapkan Baradae membenarkan adanya insiden baku tembak di rumah Irjen Verdi Sambo yang menewaskan Brigadir J pada Jumat 8 Juli 2022. Baradae juga mengakui dirinya terlibat baku tembak dengan Brigadir J seperti yang dikatakan pihak kepolisian dan Komnas HAM selama ini. Tak hanya itu, Baradae juga mengatakan ia melepaskan tembakan lantaran Brigadir J menembaknya lebih dulu. Saat menjalani proses pemeriksaan psikologis, Baradae terlihat dalam kondisi biasa saja. Baradae juga mengaku tak mendapat ancaman atau tekanan dari pihak tertentu terkait kasus Brigadir J. Kepada LPSK, Baradae mengatakan kondisinya baik-baik saja. Hingga saat ini, Barada masih berstatus pemohon belum dilindungi oleh LPSK. Edwin Partogi mengatakan Baradae masih akan menjalani pemeriksaan psikologis lanjutan pada pekan depan. Di sisi lain, Hasto Atmojo Suroyo mengungkapkan proses pemeriksaan psikologis diperlukan untuk mengetahui apakah Baradae butuh pendampingan atau tidak. Apakah Baradae akan mendapat perlindungan atau tidak tergantung dari hasil pemeriksaan psikologis. Selain itu, Imbu Hasto pihaknya masih harus berkoordinasi dengan Kompolnas dan Komnas HAM sebelum memutuskan memberikan perlindungan pada Baradae. Irjen Verdi Sambo tak bareng istri saat pulang ke Jakarta. Fakta baru soal kasus kematian Brigadir J, Irjen Verdi Sambo ternyata tak pulang ke Jakarta bersama rombongan istrinya. Sebelum terjadi insiden penembakan di rumah dinas Irjen Verdi Sambo, Jumat 8 Juli 2022, rombongan istri Irjen Verdi Sambo termasuk Brigadir J dan Baradae baru saja pulang dari Magelang, Jawa Tengah. Menurut rekaman CCTV yang dilihat Komnas HAM, Irjen Verdi Sambo tiba lebih dulu di rumah pribadinya yang satu komplek dengan rumah dinas di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Setelahnya, sekitar pukul 16.00 WIB, rombongan istri Irjen Verdi Sambo tiba. Lebih lanjut, Taufan mengungkapkan Irjen Verdi Sambo pulang dari Jakarta hanya bersama satu orang ajudannya. Irjen Verdi Sambo berangkat dari Jogja menggunakan pesawat, tidak bersama rombongan istrinya yang naik mobil. Kendati demikian, dalam rekaman CCTV lainnya, terlihat istri Irjen Verdi Sambo, Brigadir J dan Baradae memang melakukan tes PCR setibanya mereka di Jakarta. Taufan mengatakan Brigadir J adalah orang paling terakhir yang melakukan PCR, tepat